dimana kami akan menjelaskan proses analisis data kualitatif dari video link yang kedua yang diberikan oleh Ibu dosen, yaitu Ibu Chani Lawrence Sianturi SPD MPD, yang dimana sebelum kami menjelaskan ataupun mengkaji penjelasan mengenai proses analisis data kualitatif, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelompok 7, saya sendiri yaitu Eiren Korida Simamora dengan NPM 22010101119 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Katarina Diana Manik, NPM 2201010091. Rekan saya. Perkenalkan, nama saya Anita Lasbari Raja Gugup, NPM 128. Baiklah, di mana kami akan menjelaskan mengenai proses analisis data kualitatif. Nah, yang dimana pada saat pembicara ataupun pengajar mengatakan bahwa masih menggunakan buku Miles Haberman pada tahun 1996, yang dimana lebih cenderung dipahami untuk mahasiswa tingkat S1. Nah, seandainya pada bab 3 analisis datanya itu menjelaskan mengenai analisis data, yang dimana analisis data mengikuti pola Miles Haberman pada tahun 1996 ini, tetapi si pembicara ataupun si pengajar menyarankan untuk mengikuti pola Haberman dan Saldana pada tahun 2014 karena sudah ada revisiannya, yang dimana perlu kita ketahui dulu mengenai apa sih pengertian dari analisis. Nah, yang dimana analisis tersebut adalah kegiatan memeriksa ataupun menyelidiki sebuah masalah ataupun sebuah peristiwa melalui data yang dikumpulkan untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Nah, yang dimana si pembicara ataupun si pengajar memberikan contoh penelitian, yang dimana meneliti bagaimana cara pandang seorang ibu rumah tangga yang bekerja di kantor, tetapi dia bekerja juga di rumah. Nah, berarti ada sebuah masalah dalam penelitian ataupun peristiwa tersebut. Nah, ini mana biasanya ibu rumah tangga ini kan bekerja di rumah saja, tetapi berbeda dengan ibu milenial yang sekarang bekerja di kantor. Artinya memainkan peran ganda, berarti dia bekerja di kantor dan bekerja di rumah. Nah, dilakukannya lah penelitian di lapangan itu untuk mengumpulkan data proses, untuk melihat data-data itu disebutlah dengan analisis. Nah, bukan pada saat pembahasan, melainkan jauh-jauh sebelum melakukan pembahasan itu disebutlah dengan analisis. Nah, proses analisis penelitian kualitatif ini artinya misalnya saya kayaknya mau meneliti sebuah ini deh. Nah, artinya itu kan sudah dimulai mengenai analisis data dalam sebuah penelitian kualitatif. Berarti bukan saat dilakukannya penelitian ini saat di lapangan. Nah, ataupun balik dari lapangan. Nah, tetapi analisis data kualitatif ini harus sebelum turun ke lapangan. Misalnya, contoh yang dibuat si pembicara ataupun si pengajar. Nah, Pak, bagaimana pengembangan karir di X? Kok mereka cepat-cepat naik pangkatnya? Nah, jadi bagaimana Pak mengumpulkan datanya? Yaitu si pembicara ataupun si pengajar ini mengatakan bahwa dengan wawancara, setelah dikumpulkan data dari wawancara, kemudian ditranskrip upaya untuk memeriksanya, itulah yang disebut dengan analisis. Nah, kemudian kita lebih paham lagi harus mengetahui dulu mengenai analisis data yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anita. Oke, kita sekarang masuk ke analisis data, di mana analisis data ini adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya, di mana agar mudah dipahami serta agar mudah dipahami oleh orang lain. Dan juga dari data dari wawancara, observasi, dokumentasi itu diinput, kemudian dicari temuannya, dimana tujuannya itu disampaikan untuk orang agar orang lain mengetahuinya. Itulah disebut analisis data. Nah, kalau tadi analisis kita itu hanya cukup untuk memeriksa atau turun ke lapangan. Nah, sementara analisis data, semua datanya diinput, dicari temuannya, sehingga pertanyaan yang dibuat di bab 1 sudah terjawab. Nah, kemudian kita masuk pada proses analisis data, di mana sekitar 85% mahasiswa gagal dalam analisis data. Nah, karena proses analisis data dimulai dari pralapangan, sebelum masuk ke lapangan,
selama di lapangan ataupun setelah di lapangan. Dimana juga saat menentukan penelitian, misalnya, Pak, saya mau meneliti batas antara suku daerah Y. Kemudian biasanya dosen itu menyuruh atau menelaah studi terdahulu, dimana kita mencari artikel ataupun skripsi terdahulu untuk memastikan apakah penelitian yang sama sudah dilakukan. Misalnya misalnya kita membaca tahun 2024. Tahun 2004 membaca 2002, 2003, 2021, memastikan bahwa penelitian yang akan diteliti itu batas tanah itu pernah dilakukan. Proses itu disebut dengan analisis data sebelum ke lapangan. Nah, di sini juga apa yang kalian teliti itu benar adanya sebelum ke lapangan. Nah, ketika mahasiswa melakukan penelitian dan membuat proposal akan diseminarkan dan turun ke lapangan, tetapi masalah yang ditelitinya itu tidak terjadi di lapangan, sehingga proses atau judul penelitiannya tersebut dirombak ulang. Nah, juga sebelum membuat proposal harus tahu dulu kondisi lapangan atau pra-lapangan. Contohnya, ada seorang mahasiswa itu meneliti tentang kesejahteraan karyawan di organisasi X. Misalnya, Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Kemudian dilakukannya pra-lapangan ke Basnas dulu, di mana ditemukan masalahnya karyawan di sana kurang sejahtera. Kemudian setelah di lapangan karyawan-karyawan tersebut sejahtera, di mana penelitian tidak dapat dilakukan, di mana itulah pentingnya dilakukan pra-lapangan. Contohnya, kalian merencanakan konflik batas tanah di antara suku di daerah Y, di mana misalnya di daerah Y ini daerah serumah, di mana meneliti konflik tanah antara suku di daerah serumah. Meneliti konflik di daerah serumah, ternyata tidak ada konflik di sana, sehingga apa yang direncanakan gugur. Nah, itulah pentingnya dilakukannya pra-lapangan ketika mau meneliti konflik. Nah, kemudian kalian mengetahui tidak adanya konflik, jangan buru-buru pindah lokasi, karena di sana sudah dilakukannya proses analisis data. Kemudian proses analisis data ini disebut dengan analisis data saat di lapangan. Nah, jadi ada analisis data pra-lapangan, analisis data saat di lapangan, analisis data setelah dari lapangan, analisis data saat di lapangan ataupun sebelum ke lapangan. Nah, analisis data di lapangan ini memiliki keempat bulatan itu, yaitu ada data collection, data display, conclusion drawing atau viewing, data kondensasi, yang dimana adanya saat di lapangan, bukan sebelum di lapangan ataupun balik dari lapangan. Nah, yang pertama kita lihat ataupun kita ketahui bahwasanya ada data collection, yang dimana artinya pengumpulan data, yang dimana peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Seluruh data direkam ataupun dicatat ataupun diabadikan, bahkan si peneliti bisa mengingatnya, kemudian disimpan ke laptop ataupun penyimpanan lainnya, yang dimana seluruh data dapat dikumpulkan secara teratur atau sistematis atau acak, tetapi tergantung apa yang diteliti oleh si peneliti. Nah, ketika mau turun ke lapangan harus ada pedoman yang dimiliki, baik pedoman wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. Misalnya dilakukan wawancara, besok harinya dilakukan observasi, dan besok harinya lagi dilakukan dokumentasi. Nah, jika seluruh data sudah dikumpulkan, kemudian datanya diolah, itulah yang disebut dengan data collection, yang dimana inilah disebut dengan model teratur. Nah, kemudian ada model spiraling atau spiraling method atau data acak. Nah, misalnya pertama kali dilakukan wawancara kepada kepala desa. Setelah dilakukan wawancara di pagi hari, data yang diolah di malam hari ditranskrip ataupun dibaca, bahkan diolah
besok harinya lagi kalian melakukan wawancara kepada kepala desa untuk kedua kalinya. Ketika kalian mewawancarai siang hari, kemudian melakukan observasi untuk memastikan bahwa kepala desa memang benar. Oh, misalnya kepala desa mengatakan di tempat kami rumahnya terbuat dari kayu, halamannya bersih. Siang harinya si peneliti bisa mengelilingi kampung melihat apakah benar rumah-rumah tersebut kebanyakan terbuat dari kayu dan halamannya bersih. Nah, itulah pentingnya dilakukan bentuk observasi. Nah, kemudian data wawancara langsung ditimpahi lagi, kemudian diolah dan dilakukan wawancara. Nah, si peneliti di sini bertanya kepada si pembicara ataupun si pengajar, bagaimana sih Pak untuk mengetahui mana yang bagus, apakah model collection atau model spiraling method. Nah, tetapi kebanyakan peneliti di sini menyarankan model spiraling method atau model acak untuk dilakukan dalam sebuah penelitian, yang dimana dikarenakan data yang didapat ini lebih menyeluruh dibandingkan kalian mengelola data di akhir. Nah, data kualitatif ini sebenarnya tidak boleh diandapkan, melainkan langsung diolah. Nah, kemudian kita lihat data kondensasi, yang dimana definisinya itu proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstrasikan, mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara teratur, transkrip wawancara, dokumen, dan materi empiris. Nah, ini mana bagaimana kami bisa mengetahui bagian-bagian yang di blog itu adalah temuan lapangan, yang dimana itu adalah tergantung si peneliti itu sendiri seberapa hebat ataupun seberapa mampu si peneliti untuk mengabstraksikan ataupun mengetahui bagian-bagian temuan lapangan. Nah, caranya ini yaitu harus banyak membaca artikel terdahulu, buku, teori tentang penelitian kalian. Tanpa itu kalian tidak akan paham mengenai unsur-unsur misi, sabta, pesona yang diberikan oleh si pembicara ataupun si pengajar tersebut, yang dimana setelah kita mengetahui apa unsur-unsur misi, sabta, pesona ini, kemudian akan dijadikan ide pokok ataupun temuan lapangan. Tetapi kalau kalian sudah mengetahui lebih paham mengenai unsur-unsur misi, sabta, pesona yang sudah dimasukkan ke ide pokok ataupun temuan lapangan ini, proses seperti inilah kalau sebagai pemula itu tidak cukup untuk dibaca sekali dua kali, melainkan minimal itu harus 5 kali untuk lebih paham dalam mengenai proses analisis data mengenai misi, sabta, pesona. Nah, proses inilah disebut dengan analisis, yang dimana definisi analisis ini kan artinya memeriksa, mengamati, menyusun, kemudian menelaah secara mendalam. Nah, ketika kalian sudah masuk ke ide pokok, itu merupakan proses data kondensasi yang dimana belum selesai, yang dimana kalian perlu mengabstraksikan atau mengkonseptualisasikan, yang dimana perlu kita ketahui bahwasanya mengabstraksikan ini ataupun mengkonseptualisasikan ini artinya proses membaca ide pokok atau menghubungkan ide pokok ke konseptual atau abstraksi. Setelah kalian mengetahui konseptual ataupun abstraksi dari data-data tersebut, kemudian dikategorisasikan. Artinya kategori di sini mengelompokkan, yang dimana misalnya mengelompokkan ini dalam contoh yang diberikan si pembicara ataupun si pengajar mengenai inisial IR, menanyakan, di sini Bapak sebagai ketua Pokdarwis ya, itu kerjanya apa ya Pak? Kemudian ada lagi inisial MD. Bapak MD mengatakan transkripnya, kalau ketua Pokdarwis yang jelas, kalau secara itu topoksi. Kalau Pokdarwis itu kan kelompok sadar wisata, itu mengajak masyarakat bersama-sama untuk sadar dalam kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Jadi kan seperti itu, jadi kerjanya menumbuh kembangkan kegiatan aktivitas pariwisata di sebuah destinasi. Nah, karena di sini kan desa wisata, jadi kita sekelompok sadar wisata ngelanggaran. Di sisi lain, pengelola desa wisata dipegang oleh Pokdarwis, jadi tidak ada dua kelembagaan. Nah, kemudian tugas kami sebagai ketua yang mengkomunikasikan kaitannya dengan kegiatan pariwisata. Ya, seperti komunikasi dengan dinas-dinas terkait.
yaitu ketua dibantu oleh sekretaris menjalankan tugas komunikasi dengan kedinasan, tapi yang utama yaitu tadi mengajak warga masyarakat sini untuk sadar wisata, apa itu pariwisata, apa itu kegiatan pariwisata, sehingga kegiatan pariwisata itu diharapkan bisa berlangsung. Nah, di situ kan ada beberapa unsur sabta pesona. Ada aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah, Pok Darwis harus berusaha mengkondisikan dan menyesuaikan dengan 7 unsur di sabta pesona itu. Nah, dalam inisial Bapak MD transkrip kan ada tadi, karena di sini kan desa wisata. Jadi kita kelompok sadar wisata Ngalenggeran. Di sisi lain, pengelola desa wisata dipegang oleh Pok Darwis. Jadi tidak ada 2 kelembagaan. Artinya kan ini tidak menjawab dari pertanyaan si inisial Bapak IR tadi. Artinya itu kerjanya apa sih, Pak? Nah, ini mana karena di sini kan desa wisata, jadi kita kelompok sadar wisata Ngelanggeran. Di sisi lain, pengelola desa wisata dipegang oleh Pok Darwis. Jadi tidak ada 2 kelembagaan. Nah, inilah yang tidak termasuk. Artinya ada proses menghilangkan ataupun memfokuskan. Karena ini jawaban dari si penforman berbeda dari apa yang ditanya oleh si inisial IR. Artinya karena di sini kan desa wisata inilah proses menghilangkan ataupun memfokuskan. Nah, tidak semua berhubungan dengan jawaban si performan tadi ataupun yang pertanyaan dari si Bapak inisial IR. Artinya inilah disebut dengan data kondensasi, yaitu proses memilih ataupun memfokuskan. Nah, kemudian ide pokoknya itu mengajak masyarakat untuk sadar wisata. Artinya mengajak ada kata kuncinya, yaitu ada aktivasi partisipasi masyarakat. Kemudian menumbuh kembangkan, berarti menumbuh kembangkan ini ada inovasi kegiatan pariwisata. Kemudian komunikasi kegiatan pariwisata, artinya kata kunci ataupun konseptualisasi abstraksinya ini komunikasi internal dan eksternal organisasi. Kemudian yang keempat, melaksanakan misi sabta pesona, yang dimana kata kunci ataupun konseptualisasi ataupun abstraksi ini adalah menyeimbangkan visi pariwisata dengan kondisi lapangan, yang dimana selanjutnya ada data kemudian data kondensasi ini memiliki subabisasi. Artinya subabisasi ini berasal dari kategorisasi, mengelompokkan. Kategorisasi ini berasal dari kata kunci. Nah, kata kunci ini berasal dari ide pokok, yang dimana ide pokok ini berasal dari transkrip. Nah, yang dimana transkrip inilah berasal dari data wawancara dengan informan. Ini mana selanjutnya data display yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Katarina. Data display itu yaitu penyajian data yang sudah dikategorikan atau terpola atau stratified disajikan dalam bentuk deskripsi, di mana ada subbabnya. Huruf besar bagian ini diisi oleh kata kunci. Ide pokok peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan, kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang kedua itu huruf kecil. Bagian ini diisi oleh kata kunci. Ide pokok peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data laporan, kombinasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu ada angka. Huruf barisan ini diisi oleh kata kunci. Ide pokok peneliti menarasikan atau mendeskripsikan dari data lapangan, kombinasi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Yang ketiga itu adalah closing drafting atau menyimpulkan data. Artinya setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya. Kemudian dari banyak kesimpulan dapat ditarik kesimpulan besar yang menjadi utama jawaban yang diajukan pada bab pertama. Ada latar belakang, rumusan masalah, atau pertanyaan peneliti. Kesimpulannya ini harus mengarah pada jawaban atas pertanyaan peneliti sehingga penelitian kalian selesai. Jadi itulah proses ilmiah analisis data kualitatif. Kemudian penyajian data ataupun data display ini dilihat dari ilustrasi kondensasi.
yang dimana ada catatan lapangan yang berisikan huruf besar, huruf kecil, angka, persen, dan pagar. Nah, yang dimana dalam ilustrasi kondensasi penyajian data ini, data yang dikelompokkan ataupun data yang dikategorisasikan ini adalah huruf besar, huruf kecil, dan angka, bukan persen, bukan pagar. Nah, tetapi huruf besar inilah yang disebut dengan diisi oleh kata kunci ataupun ide pokok ini dapat dilihat dari contoh yang dilakukan oleh Bapak MD, yang dimana dan Bapak IR ini mengkategorisasikan kata kuncinya tadi kan ada partisipasi masyarakat. Nah, itulah yang menjadi kategorisasi huruf besar. Nah, kemudian subbabnya berisikan partisipasi masyarakat ini yaitu ada aktivasi partisipasi, rapat antar stakeholders, dan pelibatan masyarakat. Nah, kemudian dalam penyajian data huruf kecil ini dapat diberikan contoh dari si pembicara atau si pengajar ini, yaitu inovasi desa wisata, yang dimana subbabnya atau subbabisasi yaitu inovasi pariwisata, inovasi produk, inovasi kelompok, proses inovasi, hambatan ide inovasi. Nah, itulah yang menjadi penyajian data dalam data display. Nah, kemudian setelah dari lapangan, peneliti ini mengelola dan menyusun data ini secara sistematis ataupun teratur. Nah, kemudian untuk menemukan temuan yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, sekian dari penjelasan kami mengenai uraian ataupun yang disampaikan pembicara ataupun pengajar dari link video kedua, dan kemudian pengetahuan yang kelompok kami dapat melalui sumber itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Anita. Nah, di sini pengetahuan yang kami dapat dari link yang diberikan oleh ibu dosen. Yang pertama itu definisi analisis, tentang dimana dasar. Nah, dimana di sini kami pengetahuan yang kami dapat dari link yang disebarkan oleh ibu dosen kita, dimana definisi analisis. Definisi analisis adalah kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa atau masalah melalui data yang akan dikumpulkan, dimana dan juga yang pengetahuan kami dapat itu bahwa dalam analisis data itu ketika si peneliti mengatakan saya mau meneliti ini, nah dalam kegiatan itu pun sudah dilakukannya analisis, dan kita jangan salah paham bahwa analisis data itu ketika dilakukannya pada pembahasan. Tidak, karena ketika kita sudah mengatakan yang seperti yang saya katakan tadi, itu sudah dilakukannya analisis. Nah, karena itu analisis data itu sudah dilakukannya jauh sebelum melakukan penelitian, dimana proses analisis itu dilakukan sebenarnya sudah mulai tahun yang kami dapat dari link yang diberikan oleh ibu dosen, yaitu yang pertama definisi analisis, dimana definisi analisis adalah kegiatan memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa atau masalah melalui data yang dikumpulkan. Nah, dan juga dalam menganalisis di lapangan itu perlunya suatu proses, dimana sebelum masuk ke proses analisis data itu, kita jangan salah paham bahwa ketika kita menganalisis itu cuma di pembahasan, tetapi jauh sebelum melakukan suatu penelitian. Dan juga di mana proses analisis itu adalah proses analisis itu adalah analisis penelitian kualitatif. Sebenarnya sudah dimulai dari saya kayaknya mau meneliti ini, dimana analisis bukan saat kita di lapangan ataupun saat pulang ke lapangan, dimana tetapi analisis ini harus sebelum turun ke lapangan. Itulah analisis data kualitatif. Dan juga selanjutnya kita akan masuk ke pengetahuan selanjutnya, itu dimana analisis data ini proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara
catatan lapangan dan lainnya, dimana itu agar mudah dipahami serta ditemukan oleh orang lain. Dimana juga data dari wawancara itu, observasi dan dokumentasi diinput, kemudian dicari temuannya. Nah, tujuannya itu disampaikan untuk orang agar orang lain mengetahuinya. Itulah disebut analisis data. Nah, kalau tadi kan analisis itu kita hanya cukup memeriksa turun ke lapangan, sementara analisis data itu semua datanya diinput dari temuannya, sehingga pertanyaan yang dibuat di bab 1 sudah terjawab. Nah, selanjutnya itu analisis data itu dimulai dari pralapangan, sebelum masuk ke lapangan, selama di lapangan, setelah di lapangan, saat menentukan penelitian misalnya. Di sini juga ada pengetahuan yang kami dapat itu bahwa kan ketika kita ingin meneliti suatu, seperti tadi ada di video itu batas suatu daerah nih. Nah, mungkin dosen ataupun guru yang akan kita berikan judul kita itu pasti akan menyuruh kita menelaah studi terdahulu, dimana contohnya mencari artikel ataupun skripsi terdahulu, dimana itu untuk memastikan bahwa penelitian itu sudah pernah dilakukan atau memang sudah pernah dilakukan. Nah, dan juga ada di sini pengetahuan yang kami dapat itu bahwa membuat proposal itu kita juga harus tahu dulu kondisi lapangan atau pralapangannya. Dimana tadi dalam video itu ada seorang mahasiswa ingin meneliti ataupun dia sudah meneliti atau dia sudah membuat proposalnya. Kemudian ketika dia ingin turun ke lapangan memastikan bahwa statement yang dia berikan itu tidak benar ketika dia sudah turun ke lapangan, dimana akan menjadikan proposal yang dia buat itu menjadi gugur. Nah, dalam analisis data disebut analisis data saat di lapangan, juga ada analisis data pralapangan saat di lapangan dan setelah di lapangan. Analisis saat di lapangan memiliki 4 bulatan, yaitu yang pertama collection, dan kedua kondensasi, kemudian data display, kemudian conclusion drawing. Nah, yang pertama itu data collection, dimana data collection itu adalah pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dimana data tersebut bisa dicatat ataupun direkam dan diingat-ingat, bisa disimpan ke laptop ataupun penyimpanan lainnya. Nah, dimana seluruh datanya dapat dikumpulkan secara teratur ataupun diacak. Nah, yang kedua itu data condensation, dimana data condensation itu adalah proses memilih data, dimana memfokuskan, menyederhanakan, mengtransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan lapangan secara tertulis, transkrip, wawancara, dokumen, dan materi empiris. Nah, yang ketiga itu data display, dimana data display ini adalah penyajian data, dimana data yang sudah terkategorisasi ataupun terpola grafik disajikan dalam bentuk deskripsi. Nah, yang keempat itu data conclusion drawing atau menyimpulkan data, dimana setiap subbab dapat dijelaskan kesimpulannya. Kemudian dari banyak kesimpulan maka ditarik sebuah kesimpulan besar yang menjadi jawaban utama atas pertanyaan yang diajukan pada bab awal. Itulah yang menjadi pengetahuan dari kelompok kami yang kami dapat berdasarkan dari sumber link video mengenai proses analisis data kualitatif, yang kemudian pendapat kami ataupun komentar kami ataupun tanggapan kami mengenai terhadap uraian yang disampaikan oleh si pembicara ataupun si pengajar, yang dimana pandangan kelompok kami dari kelompok 7 terhadap uraian yang disampaikan oleh si pembicara ataupun si pengajar ini adalah bahwa pemahaman yang mendalam mengenai proses analisis data ini, yaitu data kualitatif ini, sangatlah penting bagi si peneliti untuk melakukan sebuah penelitian, yang dimana terutama
bagi mahasiswa tingkat S1, yang dimana penjelasan mengenai proses analisis data ini yaitu ada tadi dimulai dari sebelum ke lapangan, saat di lapangan, ataupun setelah dari lapangan, ataupun disebut juga dari balik dari lapangan, dimana pengumpulan pengumpulan data ini memberikan sebuah pemahaman ataupun gambaran yang jelas ataupun gambaran yang mendalam tentang betapa pentingnya melakukan proses analisis data terhadap penelitian kualitatif ini, sehingga untuk mengumpulkan data yang bersifat fleksibel, artinya data yang mudah didapat ataupun data yang mudah dipahami oleh si peneliti dalam melakukan proses analisis data kualitatif. Ini mana tanggapan kami sangat setuju terhadap yang dikatakan oleh si pembicara ataupun si pengajar, bahwasanya proses analisis data kualitatif ini tadi kan dimulai sebelum ke lapangan, ya artinya dapat dimulai dari observasi, wawancara, ataupun melakukan dokumentasi. Nah, kemudian saat di lapangan, nah itulah digunakan pengumpulan teknik data, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Nah, kemudian setelah balik dari lapangan, artinya si peneliti di sini dapat menyusun secara sistematis ataupun secara teratur mengenai sebuah penelitian tersebut. Nah, yang dimana kami sangat setuju terhadap uraian yang diberikan oleh si pembicara ataupun si pengajar ini, yang dimana kan kunci alat dalam pengumpulan data kualitatif ini kan adalah si peneliti itu sendiri. Artinya si peneliti inilah yang melihat, si peneliti inilah yang mendengar apa yang akan ditelitinya terkait dari topik yang dilakukannya dalam sebuah penelitian. Nah, itulah yang menjadi tanggapan, komentar ataupun tanggapan kami mengenai uraian yang disampaikan oleh si pembicara ataupun si pengajar. Sekian dari penjelasan kami mengenai proses analisis data kualitatif dari link kedua yang diberikan oleh Ibu dosen. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan selamat siang buat kita semuanya.